Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bibi Nanggraini, kelas 5 PAIC, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah atau School Based Management. Konsep desentralisasi pendidikan. Desentralisasi sebagai konsep organisasi mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. B. Definisi manajemen berbasis sekolah. Salah satu model desentralisasi yang diterapkan dalam manajemen persekolahan adalah School Based Management atau manajemen berbasis sekolah MBS. Sekolah Based Management diharapkan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan kemampuan semua sumber demi tercapainya kemandirian. Pada MBS terkandung nilai prakarsa, kreativitas, pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian. Semua itu menjadi nilai pokok bagi tumbuhnya keunggulan sekolah. Bahwa MBS merupakan suatu model desentralisasi yang dikemukakan Deimer dan Davis tahun 1996, yakni SBM School Based Management sebagai suatu model desentralisasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menetapkan sendiri pengelolaan pendidikan di sekolah bukan berarti sekolah lepas dari campur tangan pemerintah dan masyarakat, dan bukan berarti sekolah bebas tanpa batas menentukan dana sekolah yang dibebankan kepala sekolah. Dengan demikian, SBM dapat didefinisikan sebagai suatu model desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memberikan otonomi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi manajemen partisipatif pada tingkat sekolah sesuai standar nasional pendidikan yang didasari potensi prakarsa dan prioritas agar tumbuh kemandirian sekolah. C. Esensi manajemen berbasis sekolah. Esensi dari MBS adalah terjadinya otonomi, perbedaan, transparansi, kemandirian, dan fleksibilitas manajemen pada tingkat sekolah agar tujuan pendidikan agar tercapai secara produktif, efektif, dan efisien. 1. Otonomi. Pada dasarnya memberikan kepada sekolah untuk mengembangkan prakarsa sesuai potensi dan prioritas yang diinginkan karena sekolah paling tahu permasalahan dan kebutuhannya sendiri. 2. Pemberdayaan. Dalam merencanakan dan mengevaluasi manajemen, hendaknya dapat mempartisipasikan seluruh komponen agar semua potensi dapat diberdayakan secara optimal. 3. Permandirian. Menginginkan sekolah tidak tergantung sepenuhnya kepada pusat untuk memutuskan berbagai persoalan teknis yang dihadapi sekolah. Fleksibilitas. Sekolah lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi secara teknis maupun inti kegiatan sekolah, yaitu PBM. 2. Tujuan manajemen yang berbasis sekolah. Adapun tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu 1. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf. 2. Meningkatkan profesionalisme guru. 3. Munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum. Dan yang keempat yaitu meningkatkan mutu partisipasinya masyarakat luas. Distrik Provinsi Jawa Barat tahun 2001 mengidentifikasi tujuan pelaksanaan MBS antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Prinsip-prinsip berbasis sekolah.
yaitu satu, partisipasi. Partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi atau kontribusi. 2. Transparansi. Manajemen di sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota. Manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholders dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. 3. Akuntabilitas. 4. Profesionalisme. 5. Memiliki wawasan ke depan berupa visi, misi, dan strategi ke arah pencapaian mutu tertentu. 6. Sharing authority dalam implementasi manajemen. F. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan MBS difokuskan pada dua sasaran kerja, yaitu pada manajemen peningkatan mutu sekolah dan peningkatan kontribusi masyarakat terhadap pendidikan. Selanjutnya yang G, Dewan Sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. 1. Pengertian dan fungsi Dewan Sekolah. Adapun yang dinamakan Dewan Sekolah adalah lembaga atau badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Adapun yang fungsinya: 1. Penyusunan perencanaan strategi sekolah. 2. Penyusunan perencanaan tahun sekolah. 3. Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan. 4. Memikirkan upaya-upaya untuk kemajuan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah. 5. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring. 6. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga atau institusi eksternal. Yang ke-7, membahas laporan tahun sekolah sehingga memperoleh penerimaan Dewan Sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, membantu kinerja sekolah. Adapun tujuan yang kedua yaitu tujuan Dewan Sekolah atau Komite Sekolah. Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut. 1. Mewadahi dan meningkatkan peran peserta didik. B. Yang kedua yaitu mewadahi dan meningkatkan peran serta para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah. C. Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme kepala sekolah. Yang keempat, menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah. Yang kelima, mengembangkan dan menetapkan program kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Dan yang keenam yaitu memfasilitasi dan mendorong penerapan sistem manajemen sekolah. Peran dan fungsi sekolah. Dalam lampiran kedua Kemendiknas nomor 44 tahun 2002, peran dan tugas komite sekolah adalah: 1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di suatu pendidikan. B. Pendukung. C. Pengontrol. Yang kedua yaitu mediator antara pemerintah atau eksekutif dengan masyarakat di suatu pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.